Hai semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Cynthia Liworo-Tamba dari kelas 11 3 Farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai pengobatan penyakit konstipasi baik secara tradisional maupun kimia. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan penyakit konstipasi itu sendiri? Penyakit konstipasi merupakan suatu kelainan pada sistem pencernaan yang membuat manusia susah untuk buang air besar. Nah, penyakit konstipasi ini disebabkan oleh pola makan, hormon, efek samping dari obat-obatan, dan juga karena kelainan anatomis. Selanjutnya, apa saja penyebab dari penyakit konstipasi ini? Penyebab dari penyakit konstipasi ini yang pertama, kurangnya cairan di dalam tubuh. Dengan kurang mengonsumsi cairan, bisa menyebabkan tinja menjadi keras sehingga sulit dikeluarkan. Maka dari itu sebaiknya kita harus minum kurang lebih dari 8 gelas cairan atau air putih dalam sehari. Yang kedua, banyak mengonsumsi coklat. Nah, beberapa orang mengaitkan antara coklat dengan terjadinya sembelit, meski pada beberapa orang pun konsumsi coklat justru membantu melancarkan buang air besar. Yang ketiga, terlalu banyak makan daging. Pola makan yang rendah serat dan tinggi lemak seperti daging, telur, atau keju dapat membuat proses pencernaan menjadi lambat. Kemudian, pada tahu nggak apa saja sih gejala yang ditimbulkan dari penyakit konstipasi? Gejala yang ditimbulkan dari penyakit konstipasi ini adalah sulitnya saat kita buang air besar, ataupun saat kita buang air besar lebih sedikit dari 3 kali seminggu. Yang kedua, selera nafsu kita mulai menurun atau mulai berkurang. Yang ketiga, perut kita terasa kembung dan mual. Dan yang terakhir, tekanan pada perut kita yang menyiksa saat terjadi pergerakan pada usus. Nah, setelah kita membahas tentang gejala, penyebab, dan pengertian, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi penyakit ini? Cara kita untuk mengatasi penyakit ini antara lain yang pertama, rutin berolahraga. Dengan rutinnya kita berolahraga, maka dengan lebih mudahnya kita melakukan proses buang air besar atau mengeluarkan tinja. Yang kedua, mengonsumsi air putih yang banyak. Mengapa sih harus mengonsumsi banyaknya air putih? Agar kita tidak kekurangan cairan di dalam tubuh dan dapat mempermudah proses buang air besar. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat. Apa aja sih makanan yang mengandung banyak serat? Nah, makanan yang mengandung banyak serat dapat kita temukan di dalam sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Oh iya teman-teman, mau tahu nggak sih bahwa pengobatan penyakit konstipasi ini bisa kita bedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada pengobatan secara tradisional, dan yang kedua ada pengobatan menggunakan obat kimia. Nah, pengobatan secara tradisional itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada mengonsumsi kopi, karena kopi mengandung sedikit serat yang dapat membantu keseimbangan bakteri usus. Yang kedua, mengonsumsi buah-buahan. Beberapa buah yang dapat mengonsumsi atau mengatasi sembelit adalah pisang, apel, dan pir, karena ketiga buah ini mengandung nutrisi yang dapat membantu melancarkan buang air besar. Yang ketiga, mengonsumsi teh herbal, yang dimana teh herbal ini merupakan salah satu cara mengatasi sembelit, dan teh herbal jenis tertentu dipercaya bermanfaat untuk melemaskan otot-otot sehingga pergerakan feses lebih lancar. Selanjutnya, pengobatan menggunakan obat-obat kimia antara lain seperti Dulcolax tablet, Laxadin sirup, Microlax, Laxing, dan Compolax. Sekian dari penjelasan saya mengenai pengobatan penyakit konstipasi baik secara tradisional maupun kimia ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, saya ucapkan terima kasih.